Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum kenegaraan, di mana pertemuan atau pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang sistem hukum, tentang unsur-unsur pembentuk hukum, dan lain sebagainya yang telah kita diskusikan dalam sesi-sesi sebelumnya. Kalau kita bicara tentang hukum kenegaraan, saya kira akan sangat penting bagi kita untuk merefresh kembali atau menyegarkan kembali ingatan kita tentang struktur dari sebuah hukum. Dan untuk membantu menyegarkan ingatan kita terkait dengan hal tersebut, saya mencoba mengilustrasikan struktur dari hukum itu, terutama hukum di Indonesia ya, itu dalam ilustrasi berikut ini. Jadi kalau kita lihat hukum di Indonesia itu secara umum itu dibagi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum privat itu hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu, antar manusia, person to person, ya. Dan ini misalnya hukum jual beli, yaitu hukum hutang piutang dan lain sebagainya. Di bawah kategori hukum privat ini juga sebenarnya ada komponen dalam hukum Islam yang juga sudah dipositivisasi, yang sudah diberlakukan secara resmi di Indonesia. Misalnya hukum waris. Nah, di bagian lain ini adalah hukum publik, yakni hukum yang mengatur tentang urusan umum, urusan masyarakat secara umum, atau urusan kehidupan kemasyarakatan. Nah, di sini ada hukum kenegaraan, ada hukum pidana. Hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum, sedangkan hukum kenegaraan itu mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hukum kenegaraan memiliki dua bagian utama atau dua subsistem hukum utama, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, jadi gambarannya semacam itu. Di mana letak sebenarnya hukum kenegaraan. Nah, apa itu hukum kenegaraan? Tadi sepintas sudah saya sampaikan, hukum kenegaraan adalah suatu sistem aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kehidupan bernegara. Di dalam bahasa lain, hukum kenegaraan adalah hukum politik, dalam arti hukum yang mengatur tentang tata cara kehidupan politik suatu negara. Nah, hukum kenegaraan sebagaimana tadi saya gambarkan dalam pohon hukum di awal, itu memiliki subsistem. Jadi yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, dan ada hukum tata usaha negara. Jadi kalau sebagaimana saya gambarkan sebelumnya tadi, umumnya pendapat Mas Sajana itu mengatakan bahwasanya hukum kenegaraan memiliki dua subsistem, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, jika atau bagi pihak atau bagi sarjana yang menganggap bahwasanya subsistem di bawah hukum kenegaraan itu ada dua, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka di bawah hukum administrasi negara ini ada subsistem lagi, yakni hukum tata usaha negara, kemudian ada hukum keuangan publik, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan hukum tata negara? Hukum tata negara itu sering disebut juga dengan constitutional law, fluid constitutional, statrecht, state law, verfassung recht, gitu ya. Ini berbeda bahasa saja. Menurut para sarjana, hukum tata negara itu secara umum sebenarnya merupakan hukum yang mengatur tentang organisasi negara yang mencakup
struktur dari organisasi negara itu, badan-badan yang ada di bawah negara itu, bagaimana hubungan satu sama lain, bagaimana kewenangan satu sama lain, bagaimana kekuasaan masing-masing, termasuk juga hubungan antara individu warga negara dengan negara. Jadi secara umum pengertian hukum tata negara itu. Tetapi masing-masing sarjana ini sebenarnya tidak hanya 4 ini, tapi hanya 4 ini yang saya saya cantumkan di sini. Masing-masing mereka memiliki pendapat, tapi masing-masing pendapat sebenarnya itu saling melengkapi, karena pendapat dari masing-masing ini disusun ya berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap praktek hukum tata negara yang ada di wilayah mereka. Nah, hukum tata negara ini memiliki objek kajian, dan objek kajiannya itu tunggal, yakni konstitusi. Cuma ketika mengkaji konstitusi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama konstitusi dalam arti material, yakni isi dari konstitusi itu. Kemudian konstitusi dari aspek formil yang mencakup institusi pembuat konstitusi, proses pembuatan konstitusi. Jadi siapa yang punya wewenang membentuk konstitusi, bagaimana proses pembentukan konstitusi, bagaimana proses amandemen konstitusi, itu masuk dalam kategori objek kajian hukum tata negara dalam konteks konstitusi formil. Sampai itu juga ada konstitusi sebagai servant dokumen atau konstitusi sebagai dokumen negara. Nah, ruang lingkup dari kajian hukum konstitusi sebagaimana tadi disampaikan oleh para sarjana itu meliputi susunan dari jabatan-jabatan atau dari badan-badan yang ada di negara. Kemudian bagaimana cara pengisian jabatan itu. Kemudian apa tugas dan kewajibannya yang melekat pada jabatan dan melekat pada organisasi kenegaraan. Kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan. Kalau ini tugas dan kewajiban, ini kekuasaan dan wewenang. Hubungan antar jabatan, ini juga masuk dalam ruang lingkup kajian hukum tata negara. Penggantian jabatan, jadi mekanisme penggantian jabatan, sama relasi antara negara dengan warga negara. Ini masuk ruang lingkup kajian hukum tata negara. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya ruang lingkup kajian hukum tata negara meskipun objek kajiannya itu konstitusi, hanya satu konstitusi, tetapi karena konstitusi itu mengatur banyak aspek, maka ruang lingkup kajian hukum tata negara menjadi lebih luas, tapi semuanya itu berangkat dari konstitusi. Jadi mahasiswa yang menekuni atau sarjana yang menekuni hukum tata negara itu bisa membahas tentang pemilu. Tetapi kajian tentang pemilu bagi sarjana atau mahasiswa hukum tata negara itu bukan dari pendekatan politiknya, bagaimana kompetisi, bagaimana pengaruh kampanye, bagaimana political behavior, tidak dari situ, tetapi dari aspek bagaimana mekanisme penunjukan pejabat, bagaimana mekanisme penggantian pejabat dalam konteks pemilu dengan mendasarkan pada ketentuan konstitusi. Jadi cara pendekatannya berbeda dengan mahasiswa atau sarjana politik ketika mengkaji tentang pemilu. Apa saja sumber hukum tata negara? Sumber hukum tata negara ini cukup banyak. Yang pertama tentunya konstitusi itu sendiri, tetapi konstitusi ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nilai-nilai konstitusi tidak tertulis, dan kemudian konstitusi yang tertulis. Kalau di Indonesia konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di luar itu juga sumber hukum tata negaranya adalah nilai-nilai konstitusi tidak tertulis. Contohnya apa? Contohnya nilai konstitusi tidak tertulis itu misalnya nilai gotong royong. Nilai gotong royong itu merupakan nilai konstitusi yang hidup, eksis, dan dipertahankan serta diakui sebagai nilai bangsa. Gotong royong, kemudian nilai ketuhanan, nilai kebinekaan.
Itu nilai-nilai konstitusi tidak tertulis yang hidup di dalam nilai penghormatan dan penghargaan kepada sesama, yang muda menghormati yang tua dan sebagainya. Itu nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Itu menjadi sumber hukum tata negara. Kemudian tentu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Kemudian peraturan perundang-undangan tertulis, ini juga menjadi sumber hukum tata negara. Jurisprudensi peradilan ini juga menjadi sumber hukum tata negara. Jadi putusan-putusan hakim, putusan-putusan hakim konstitusi itu menjadi sumber hukum tata negara. Konvensi ketatanegaraan, jadi kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung terus-menerus dan kemudian diakui di dalam praktek penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Doktrin ilmu hukum dan hukum internasional yang telah diratifikasi, ini juga menjadi sumber hukum tata negara. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum tata negara, kita sekarang akan membahas tentang hukum administrasi negara sebagai salah satu subsistem dari hukum kenegaraan. Apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara ini merupakan sistem hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Jadi start in Beijing. Sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam. Jadi membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu simpel sebenarnya. Hukum tata negara itu mengatur hukum yang mengatur negara dalam kondisi diam. Jadi yang diatur itu adalah struktur organisasi negara, tugas kewajiban mereka, kewenangan mereka, hubungan antar mereka, mekanisme pengisian dan pemberhentian jabatan, serta hubungan warga negara dengan negara. Tapi kalau hukum administrasi negara itu mengatur negara dalam kondisi bergerak. Jadi bagaimana negara itu bekerja, bagaimana pejabat itu membuat aturan, bagaimana pejabat itu bertindak, bagaimana organisasi negara itu bekerja. Nah, itu hukum administrasi negara. Nah, apa saja sumber hukum administrasi negara? Sumber hukum administrasi negara itu undang-undang, jelas ya, karena semua kewenangan, semua cara kerja dari organ-organ negara itu akan pejabat negara itu diatur dalam undang-undang. Sumber hukum administrasi negara yang formal itu juga mencakup praktek administrasi negara. Jadi kebiasaan yang dilakukan dalam menjalankan administrasi kenegaraan itu juga menjadi sumber hukum. Contohnya apa sih praktek administrasi negara ini? Salah satu yang sering disebut itu misalnya pelantikan. Pelantikan itu apakah harus dilakukan dengan protokol yang seresmi yang sering kita lihat? Itu di dalam undang-undang tidak diatur sedetail itu. Rasanya setiap pejabat harus dilantik, terus proses pelantikannya itu harus berseragam, kemudian harus dihadiri oleh si A, si B, si C, atau pejabat A, pejabat B, pejabat C. Itu hanya praktek administrasi negara. Tapi itu kalau sudah diakui, dijalankan terus-menerus, itu menjadi sumber hukum formal. Dan jurisprudensi, pendapat sarjana, atau teori-teori hukum. Gitu. Nah, sedangkan sumber hukum material dari administrasi negara itu ya Pancasila sebagai. Nah, di dalam hukum administrasi negara kan mengatur tentang negara dalam kondisi bergerak atau tindakan pemerintah, itu yang menjadi objek kajian. Ya, apa sebenarnya dimaksud dengan perbuatan pemerintah? Jadi kegiatan administrasi negara itu sebenarnya terdiri dari perbuatan yang bersifat yuridis, artinya perbuatan yang menciptakan akibat hukum, yang menimbulkan akibat hukum, dan juga perbuatan-perbuatan non-yuridis. Perbuatan hukum administrasi negara ini meliputi penetapan atau seeking administrative discretion,
perencanaan, norma jabaran atau concrete norm giving, dan legislasi semu. Ini jadi perbuatan jenis-jenis perbuatan inilah yang kemudian menjadi objek, menjadi ruang lingkup pengaturan dalam hukum administrasi negara. Bagaimana penetapan keputusan itu dilakukan, bagaimana perencanaan itu dibangun dan sebagainya. Di sisi lain juga mencakup wewenang pemerintah. Jadi dan bagaimana wewenang itu diselenggarakan. Misalnya menyangkut tentang hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan hak untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya. Nah, ini cakupan-cakupan. Nah, kalau kita bicara wewenang, wewenang pejabat, wewenang sebuah jabatan yang melekat dalam sebuah jabatan, itu wewenang ini bisa diperoleh itu dari 3 cara. Yang pertama adalah atribusi, yakni wewenang yang didapatkan dari suatu perundang-undangan. Jadi undang-undang misalnya, undang-undang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan peradilan. Kewenangan Mahkamah Agung itu didapatkan dari konstitusi yang kemudian diterjemahkan dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Ada juga wewenang yang didapatkan melalui delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara tidak secara penuh. Jadi delegasi ini selalu didahului oleh atribusi wewenang. Oleh karenanya pendelegasian tidak sah tercatat hukum dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mencabut keputusan pendelegasian. Jadi sebenarnya delegasi wewenang, cara mendapatkan wewenang secara delegasi ini kelanjutan dari wewenang yang didapatkan secara atribusi. Jadi kayak tadi contohnya wewenang menyelenggarakan urusan peradilan itu di Mahkamah Agung itu berasal dari wewenang atribusi dari konstitusi dan undang-undang Mahkamah Agung. Kemudian nanti ada wewenang delegasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk merekrut hakim, untuk menata sistem karir dan sebagainya. Kemudian wewenang yang didapatkan oleh mandat, ini pemberian tugas oleh pemberi mandat. Misalnya wewenang yang diberikan oleh menteri kepada dirjen selaku mandataris, itu wewenang mandat. Yang terakhir untuk hal yang penting diketahui dalam pengantar hukum Indonesia dengan hukum administrasi negara, ini asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini ada 11 asas yang disepakati secara internasional gitu, dan banyak dijadikan rujukan termasuk di dalam asas pemerintahan, asas pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Jadi dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, itu harus mengacu pada legal certainty atau kepastian hukum. Jadi segala tindakan itu harus didasarkan pada aturan yang jelas. Itu kepastian hukum. Jadi semuanya harus merujuk pada aturan. Kenapa? Supaya ada ruang untuk melakukan check and recheck. Ada ruang untuk melakukan gugatan atau komplain jika ada penyimpangan. Yang kedua adalah asas keseimbangan atau proporsionalitas. Jadi harus berseimbang antara hak dan kewenangan, antara kekuasaan dan wewenang, antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi misalnya. Asas kesamaan. Jadi harus ada
equity before the law atau kesamaan kedudukan dan hak di depan hukum, asas bertindak cermat. Jadi aparat pemerintah itu harus hati-hati, nggak boleh sembrono, nggak boleh mengambil keputusan secara reaktif tanpa didasari oleh kajian yang mendalam. Kemudian nomor 5 adalah asas motivasi bagi setiap keputusan pemerintah. Jadi setiap keputusan itu harus didasarkan atas niat dan tujuan yang baik. Kemudian asas larangan mencampur adukan kewenangan. Jadi ini sangat terkait dengan proporsionalitas, sangat terkait dengan profesionalitas. Kemudian asas kejujuran dalam bertindak. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang. Asas pengharapan. Asas meniadakan akibat keputusan yang fatal, serta asas perlindungan terhadap pandangan hidup. Jadi ini berbagai asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipedomani dan sekarang ini juga sudah diakui di dalam atau diadopsi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi menurut Paul Scholten ini, asas umum pemerintahan ini, 11 asas ini merupakan norma dan sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara untuk membentuk hukum atau untuk menjalankan tugas sehari-harinya. Jadi dan asas umum pemerintahan yang baik ini mempunyai arti penting bagi penentuan arah bagi pemerintah dalam menentukan keputusan pemerintah. Jadi demikian materi tentang hukum kenegaraan di dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan sekali lagi materi ini merupakan pengantar gitu ya, dan nanti tentunya sahabat-sahabat mahasiswa harus melakukan pendalaman di dalam mata kuliah yang lain terkait dengan hukum negara, hukum administrasi negara, hukum keuangan publik, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.